Halo guys, selamat datang di vlog aku. Aku mau ngajak kalian semua untuk lihat sesuatu yang sering kita anggap biasa, tapi sebenarnya luar biasa. Kita akan ngobrol soal pendidikan di daerah di mana sekolah, guru, orang tua, dan anak-anak yang punya mimpi besar di tempat yang sederhana. Sebelum kita mulai, aku mau kenalan dulu nih sama kalian. Namaku Nadia, aku seorang mahasiswi yang besar di Kabanjahe, sebuah kota kecil dataran tinggi Karo, Sumatera Utara. Kota yang udaranya sejuk, pemandangannya yang indah, dan penuh kenangan yang membentuk siapa aku sekarang. Vlog ini adalah caraku kembali ke akar, bukan secara fisik, tapi lewat cerita. Karena aku percaya setiap dari kita punya kampung halaman yang layak untuk dikenang dan dibanggakan. Nah, kalau ngomongin Kabanjahe dan hal-hal yang paling membentuk aku, pasti nggak akan lepas dari satu itu. Dimana tempat ini aku pertama kali belajar bukan cuma soal pelajaran, tapi soal karakter, persaudaraan, dan juga kerendahan hati. Nah, ini saatnya aku kenalin ke kalian semua sekolahku. Dan inilah sekolah yang aku maksud, SMA Swasta Santa Maria Kabanjahe. Berdiri di Jalan Jamin Ginting, sekolah ini didirikan oleh Kongregasi Suster Francis Gustina atau yang kita kenal dengan singkatan SFD, dan dikelola oleh Yayasan Setia Medan. Sekolah ini pertama kali membuka pintunya pada tahun ajaran 2003 dengan hanya 62 siswa di 2 kelas saja. Dan lihat sekarang, hampir 1000 siswa, 24 kelas, dan akreditasi A dengan nilai 94. Bukan angka kecil untuk sekolah swasta di sebuah kabupaten. Yang bikin aku bangga bukan cuma angkanya, tapi semangat yang ditanamkan di sini. Ada 3 kata yang jadi jiwa di sekolah ini, yaitu semangat, fraternitas, dan dina. Semangat untuk terus belajar dan terus berkembang, fraternitas menjadi persaudaraan yang tulus antar sesama, dan dina kerendahan hati. Nilai-nilai itu yang dibawa para alumni kemanapun mereka pergi, baik itu ke kampus-kampus negeri, ke instansi pemerintah, ke perusahaan swasta, bahkan ke luar negeri juga. Dan ada satu kalimat yang selalu aku ingat dari sekolah ini. Kami bukan yang paling baik, tetapi kami berusaha menjadi yang terbaik. Kalimat sederhana, tapi itulah yang membuat Santa Maria berbeda. Di Santa Maria, guru bukan sekedar pengajar yang datang lalu pulang. Mereka adalah figur yang hadir, yang ingat nama siswanya, yang tahu siapa yang sedang kesulitan, bahkan tetap semangat meski fasilitas tidak selalu sempurna. Di sekolah berbasis nilai seperti ini, mendidik bukan hanya pekerjaan, tetapi merupakan panggilan. Dan orang tua, mereka punya peran yang sama besarnya. Banyak dari mereka adalah petani, pedagang, atau pekerja yang tidak punya latar belakang pendidikan tinggi. Tapi mereka percaya penuh pada sekolah ini. Mereka rela berkorban karena mereka tahu bahwa pendidikan adalah investasi yang paling nyata untuk anak-anak mereka. Dan disinilah kolaborasi itu terjadi antara sekolah dan keluarga, antara ilmu dan cinta. Yang gak kalah menarik adalah cara anak-anak di sini belajar, dan itu punya karakter tersendiri. Belajar di Kabanjahe, khususnya di Santa Maria, punya ritme yang unik. Di sini, belajar bukan hanya soal duduk di kelas dan mengerjakan soal. Ada budaya belajar bersama, baik itu di teras, di kantin, di sudut-sudut sekolah yang asri. Ada kebersamaan yang terasa kental yang mungkin justru susah ditemukan di sekolah kota yang serba individual. Di luar akademik, Santa Maria juga dikenal dengan prestasi non-akademiknya. Salah satunya
tim marching band yang bahkan tampil membanggakan di berbagai ajang. Ini yang membentuk siswa secara utuh, bukan cuma pintar di atas kertas, tapi juga disiplin, kompak, dan berani tampil. Tradisi ini yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Tapi kita juga harus jujur. Di balik semua pencapaian itu, ada tantangan nyata yang masih harus dihadapi. Kabanjahe adalah kota kecil, dan seperti banyak daerah lain di luar Jawa, ada kesenjangan yang masih terasa. Akses teknologi yang belum merata, koneksi internetnya tidak selalu stabil, serta terbatasnya pilihan pendidikan lanjutan di sekitar sini. Banyak siswa berprestasi yang harus merantau jauh hanya untuk bisa melanjutkan studi ke jenjang berikutnya. Belum lagi tantangan ekonomi keluarga. Tidak semua orang tua mampu membiayai anak hingga perguruan tinggi. Ada siswa yang harus memilih melanjutkan sekolah atau membantu keluarganya. Pilihan yang berat di usia masih sangat muda, ini bukan soal kurang semangat. Ini soal sistem yang belum sepenuhnya hadir untuk mereka. Dan kalau kita diam saja, siapa yang akan bicara untuk mereka? Bayangkan, 10, 20 juga bisa dari sekarang ini, ketika setiap ruang kelas di sekolah SMA ini terhubung dengan internet yang cepat dan stabil. Ketika siswa Santa Maria ini bisa ikut kompetisi sains nasional secara online, belajar coding bareng peers dari seluruh Indonesia, atau bahkan jadi kreator konten yang mendokumentasikan kekayaan budaya Karo ke seluruh dunia. Bukan mimpi kosong, karena bibitnya sudah ada. Sekolah dengan akreditas A, guru yang berdedikasi, orang tua yang percaya, dan siswa yang punya semangat luar biasa. Hanya dibutuhkan lebih banyak dukungan, lebih banyak perhatian, dan lebih banyak orang yang mau bercerita tentang mereka. Di kampus, dari kantor, kalian punya sesuatu yang bisa dibagikan. Ilmu, waktu, perhatian, atau sekedar suara untuk terus menceritakan realita ini, karena pendidikan yang merata bukan cuma tugas pemerintah, itu tanggung jawab kita bersama. Nah, itu tadi sekilas tentang pendidikan di kampung halamanku, tentang SMA Santa Maria Kabanjahe, tentang guru-guru yang luar biasa, dan tentang anak-anak yang terus bermimpi meski dengan segala keterbatasan. Semoga cerita ini bisa membuka mata kita semua bahwa kualitas pendidikan yang baik itu nyata, bahkan di kota kecil sekalipun. Kalau kalian suka vlog ini, share ke siapapun yang perlu dengar cerita ini. Dan kalau kalian juga punya cerita soal sekolah di daerah asal kalian, nah tulis kolom komentar ya. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.